Ya, lebih dari 72 tahun TNI telah banyak berjasa mempertahankan negara dan menjaga keutuhan NKRI. Meski banyak berjasa, namun teknologi maupun persenjataan TNI masih banyak tertinggal dengan negara tetangga yang kapan saja dapat menjadi ancaman. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memodernisasi sistem alat utama sistem persenjataan atau alutsista bagi TNI. Belajar dari kasus terbakar dan tenggelamnya KRI Rencong 622, jajaran TNI harus lebih serius memelihara dan menjaga serta menggunakan alutsista demi mempertahankan negara. Untuk membahas kesiapan dan pembaharuan alutsista TNI, kita telah bersama dengan pengamat militer Koni Rahakundini. Mbak Koni, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Mbak Koni, dugaan Anda, kenapa KRI Rencong bisa terbakar kemudian tenggelam? Ini kan kita masih menunggu ya investigasi, belum ada yang kemudian menyampaikan secara resmi. Tapi menurut Anda sendiri kenapa? Kalau saya sih nggak suka menduga-duga ya, tetapi ginilah, paling penting itu pertama kita ucapkan keprihatinan kita bahwa ini terjadi lagi. Kedua, bahwa kita harus betul-betul sekarang memperhatikan kesiapan TNI, apalagi dalam konteks kita menjadi negara poros maritim dunia, dan bukan saja TNI Angkatan Laut, tetapi udara dan darat. Nah, yang paling penting juga adalah kita berbicara tentang, jangan lagi berbicara tentang pengadaan, tapi berbicara tentang pemeliharaan dan perbaikan. Yang saya tahu, ini kapal ini baru keluar dari depo, dan itu anggaran depo itu untuk satu kapal kita tuh bisa 15-27 miliar. Pemeliharaannya? Pemeliharaannya. Jadi sangat mahal, sehingga saya bilang tadi bahwa anggaran pemeliharaan dan perbaikan itu harus menjadi hal yang sangat penting juga selain pengadaan. Karena kayaknya kita selama ini konsentrasinya ke pengadaan. Kemudian harus memperhatikan apa sih yang harus diselamatkan. Biasanya dengan jalan yang terbatas, makanya diganti itu yang urgent, misalnya dianggap yang besar dan urgent gitu. Lupa memperhatikan ada sistem, misalnya kabel dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, mungkin kita harus menuntut juga para pihak terkait berani berkata siap tidak siapnya kapal. Nah, karena kenapa? Karena ini akan juga menuntut sebuah pola operasi yang benar, kesiapan alutsista, kesiapan personil gitu, kesiapan operasi. Kalau itu bisa diatur dengan betul, saya rasa banyak hal bisa terkontrol. Baik, Mbak Koni, dengan anggaran yang cukup besar ya untuk pemeliharaan, bukankah kemudian harusnya KRI Rencong ini berarti kita bisa anggap siap lah paling tidak ada kerusakan sistem, bukan masalah tua 1979. Saya nggak bilang bahwa, saya bilang bahwa anggaran sekian, tapi tidak bilang bahwa anggaran itu ada untuk siap gitu loh, karena keterbatasan anggaran pertahanan kita. Makanya saya bilang tadi, untuk menyiapkan kapal itu mahal sekali. Dengan anggaran terbatas mungkin tidak tercapailah angka tersebut gitu loh. Sehingga apa yang menurut saya hard system atau hard organik daripada kapal itu tidak bisa diperhatikan. Mungkin yang besar-besar diganti, tetapi yang sistem kabel, sistem lain-lain yang kecil, tapi harusnya rutin tidak bisa. Satu itu. Kedua, ini juga memberi pelajaran kepada kita ya. Ini kapal-kapal sudah lama. Dan kapal ini menurut saya kecil lah urusannya. Kapal yang menurut kita ini, karena kita punya shipyard yang sangat hebat, galangan kita sangat hebat, ini kita bisa bikin sendiri. Jadi ini juga sudah waktunya sekarang kita juga sadar diri lah bahwa kapal buatan asing itu nggak selamanya juga sempurna, terlepas dari usia ya. Nah, dan coba kita balikkan sekarang kalau itu kapal dibuat sendiri di kita, dan kita sudah mampu membuat KCR. Galangan-galangan kapal swasta kita juga sudah sangat bisa. Sampai sekarang sudah ada yang membuat hingga 85 meter, 90 meter, ini 60 meter termasuk kecil. Nah, itu artinya kalau kita juga punya kesadaran menumbuhkan juga industri pertahanan kita sendiri. Pertama, dari masalah ketergantungan kepada pihak luar sudah berkurang. Kedua, perbaikan pemeliharaan dan pasti lebih murah karena kan ada di galangan kapal kita sendiri. Masalahnya kalau kita beli dari luar negeri juga akan menjadi lebih complicated karena ada peraturan pada saat pembelian dan lain sebagainya. Ada masalah mengenai SDM tidak? Bagaimana kemudian pengetahuan dari Angkatan Laut kita untuk memelihara, tidak hanya memelihara tapi juga menggunakan, ada tidak masalah itu? Begini, kalau kapal itu dibeli dari luar, biasanya ada yang disebut TOT kan, Transfer of Technology, dan salah satu dari Transfer of Technology adalah bagaimana penggunaan pengoperasian kapal. Kalau itu saya nggak ragukan lah, itu sudah berjalan baik. Tapi yang saya mungkin tadi saya kaitkan kepada pola operasi yang benar atau SOP yang benar, ini kan bagaimanapun kapal perang, ya kan? Apakah kita tuh bisa yakin memelihara standar operasional prosedur yang tepat? Misalnya nih ya, kalau kita masuk kapal perang Amerika, saya misalnya pernah masuk kapal perang Amerika, saya bisa lihat kok bedanya kesiapan gitu, kesiagaan perwira kita di kapal perang dibandingkan dengan kesiagaan asing di kapal perangnya mereka. Jadi ada hal-hal menurut saya kecil, tetapi itu kemudian berbahaya gitu kalau untuk kejadian seperti ini. 2-3 menit itu menjadi penting dalam sebuah pertempuran atau apalagi kebakaran lah ya. Nah,
Kalau ada sampai sebuah SOP yang tidak diikuti, itu akan pengaruhnya besar. Baik, tapi permasalahan alutsista kita sekarang apa? Mengingat mengenai anggaran terbatas ya, itu kan sudah cerita lama. Tapi paling nggak prioritas sekarang untuk dilakukan untuk memperbaiki alutsista itu apa? Penambahan, pemeliharaan, atau kemudian apa nih sebetulnya menurut Anda? Begini, kalau dilihat soal pengadaan, sudah pasti saya akan bilang pengadaan. Karena bagaimana mungkin Indonesia yang seluas ini dengan keterbatasan kapal. Maka dengan kejadian Rencong ini, menurut saya sudah waktunya juga kita segera banyak yang kita perbaiki. Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dan seluruh jajaran TNI ya, kemudian termasuk Komisi 1 yang semua mengurusi ini, harus sadar bahwa sudah waktunya kita tuh bangkit sendiri. Ada masalah, menurut saya ini tulisan, saya baru baca tulisan Faisal Basri yang menurut saya menarik. Kita itu sangat berat kepada BUMN. Negara menghandle semua. Jadi kapal harus dari PT PAL, apa dari PT DI gini-gini. Padahal sebenarnya swasta kita sudah sangat sanggup. Dan lagi dari permodalan. Saya kalau nggak salah sekarang PT PAL itu dalam posisi yang sangat sulit untuk mengadakan pembuatan kapal dan lain-lain karena keterbatasan kredit dari bank. Ada status yang dia sedang sulit. Nah, kenapa sih tidak digeser saja ke industri swasta yang sudah mampu? Kalau ada undang-undang yang membatasi itu, misalnya Undang-Undang Industri Pertahanan nomor 16 yang menganggap industri swasta tidak bisa menjadi lead integrator, ya dirubah saja undang-undangnya. Undang-undang dasar 45 aja bisa di-adjust gitu loh. Kenapa ini yang terkait industri pertahanan nggak bisa? Karena ini akan menghambat. Pertama, kalau kita tetap membebankan kepada BUMN, beban negara akan semakin besar. Kedua, kesiapan kita angkatan bersenjata kita juga akan semakin tertunda. Kita tahu sendirilah kalau kita tunda-tunda dari BUMN bisa datang terlambat 2-3 bulan, 2 tahun, 1 tahun gitu. Ya. Mbak Goni, tapi kalau kita cermati mengenai program rencana strategis kedua 2014-2019 ya, baik kemudian TNI AD, TNI AL, TNI AU itu semua paling nggak kayaknya memesan alutsista semua dari luar. Ini kan berarti kemudian prioritas kita memang belum mengarah ke sana. Nah ini yang saya bilang, saya rasa ya apa yang disampaikan Pak Jokowi tadi kan baru ngomong di Vietnam tentang industri revolusi industri 4.0 dan lain. Tidak ada yang bisa merubah negara ini menjadi industrialis ya. Kalau tidak misalnya dimanapun dunia ini yang akan merubah menjadi negara industri itu kalau militernya didorong gitu loh. Nah sekarang kita sudah jelas bilang sanggup dari mulai propelan, senjata bikin apapun kita bisa kok. Nggak ada nggak bisa, swastanya pun bisa. Tinggal sekarang bagaimana negara itu bersikap, ya kan, bahwa ada hal-hal yang menghambat itu segera dihilangkan saja gitu. Dan lebih murah pastinya kalau dalam negeri ya? Oh udah pasti lebih murah, jauh lebih murah gitu. Pengadaan dan masalah lagi tadi terhadap pemeliharaan perbaikan. Kalau kita beli di luar ada banyak masalah loh. Ada beberapa alutsista kita mesti dibawa keluar untuk perbaikan dan pemeliharaan. Kalau itu dibeli di luar negeri. Tapi kalau kita yang bikin sendiri sudah pasti karena kita bisa bikin pasti kita bisa melihara gitu loh. Dan itu menurut saya harusnya memang ada kesadaran dari pemerintah untuk segera memperbaiki itu. Kalau enggak, yang akan korban itu terus akhirnya pertama prajurit kita yang terbaik. Alhamdulillah ini nggak ada korban. Coba kalau ada korban. Jadi ujung-ujungnya kembali alutsista TNI itu harus betul-betul bisa diandalkan dan itu artinya kesanggupan kita di mana. Kalau kita kesanggupan bikin sendiri, ya bikin sendiri aja nggak selalu yang bikin kalau untuk pengadaan mungkin kita lebih konsentrasi dalam negeri. Tapi kalau untuk yang sekarang sudah ada, paling tidak untuk mencegah supaya KRI Rencong ini tidak terjadi lagi begitu ya, apa yang harus dibenahi, Mbak Goni? Tadi saya bilang bahwa ada masalah terkait pemeliharaan dan perbaikan dan itu mahal. Itu mahal. Sehingga anggaran untuk pengadaan dan perbaikan itu harus betul. Kedua, masalah tentang bagaimana pola operasi. Bagaimanapun pola operasi diperhatikan. Yang ketiga, jangan hanya melihat kepada inti-inti barang-barang yang mesti diganti yang berbentuk besar. Tetapi tadi yang sederhana, tetapi rutin harus dipakai tiap hari. Kabel kan itu kan harus diganti ya. Nah, yang tadi disebut sebagai hal organik itu masih juga harus diperhatikan. Itu lebih karena memang kita tidak tahu bagaimana memeliharanya, atau memang lebih faktor anggaran, atau di mana nih Mbak Goni yang paling tidak harus menjadi prioritas? Kalau tahu saya rasa pasti tahu. Tapi sekarang terkait anggaran ini kan sudah demikian kompleks lah kita bahas ya. Jadi menurut saya yang saya minta adalah sekarang kejujuran saja menyatakan kapal tersebut siap atau tidak siap, atau alutsista tersebut siap atau tidak siap untuk digunakan. Jadi jangan dipaksakan gitu loh. Oke, baik. Sekarang secara keseluruhan Mbak Goni, alutsista kita untuk menahan ancaman dari luar siap atau tidak kalau melihat kondisi KRI Rencong seperti itu? Kalau saya nggak ngelihat dari karena ancaman kita kalau dibilang ancaman dari luar bakal akan serangan apa itu kan kayaknya nggak, orang masih berpikirnya ke sana. Tapi kalau kita lihat sekarang coba kesiapan tadi kemarin ini latihannya Amerika dan latihannya Rusia dengan Cina menghadapi konstelasi Amerika, bagaimana kesiapan Amerika terhadap kesini, harusnya kita ikut-ikutan siap gitu. Kalau dilihat dari faktor ancaman seperti itu. Tapi kalau tidak pun juga, bagaimanapun mengikuti visi poros maritim dunia
itu kan nggak cuma slogan dari sekolah kepala negara, tapi tugas bangsa ini, ya kan, termasuk pelaku industrinya, untuk bagaimana mencapai itu. Dan saya sering kali bilang, menjadi poros maritim dunia tidak selamanya kita ngomong tentang angkatan laut, kapal laut, ya kan, atau bagaimana galangan, tetapi juga bagaimana kesiapan angkatan udara kita gitu. Nah, menurut saya jangan sampai nih setelah apa yang terjadi di Rencong kemudian akan diikuti oleh kecelakaan atau insiden di udara, karena menurut saya hari ini angkatan laut dan angkatan udara yang paling tidak siap.